Halo sahabat trader, kembali lagi di channel pencinta bisnis. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua yaitu tentang price action. Langsung saja untuk price action, kalau price itu yang berarti adalah harga dan untuk action adalah artinya tindakan. Nah, kalau kita gabungkan yaitu price action yang artinya adalah tindakan suatu harga, kelakuan suatu harga. Jadi yang mana kalau untuk price action itu artinya kita itu melihat pergerakan di suatu harga, baik di market apapun itu, kita melihat sifat daripada karakter harga itu sendiri. Jadi cara kita melihat daripada price action, kita memperhatikan bentuk ataupun pola yang terjadi pada saat itu, pola yang terjadi di masa lampau, dan kita akan menggunakan untuk membuat roadmap pergerakan harga yang akan terjadi di masa depan. Nah, sedangkan untuk istilah trading dengan price action itu adalah teknik trading yang dilakukan dengan cara trader memantau pasar lalu membuat keputusan berdasarkan pergerakan harga yang sesungguhnya di atas chart ataupun grafik tanpa mengandalkan indikator teknikal yang bersifat lagging. Jadi dengan kita menggunakan teknik price action, kita tidak menggunakan entry dengan menggunakan indikator. Jadi kita benar-benar pure menggunakan price action. Dan kalaupun kita menggunakan indikator, kita menggunakan indikator yang sederhana seperti moving average, stokastik, dan itu pun kita gunakan sebagai alat bantu untuk kita mempermudah melihat structure ataupun memperlihat daripada price action itu sendiri. Nah, cara kita melihat price action ataupun structure daripada harga, pertama-tama teman harus tahu dulu tentang apa itu swing high dan swing low. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu swing low dan swing high, dan bagaimana cara menentukan swing high dan swing low yang valid. Dan tentunya kita juga sudah bisa memahami cara menarik ataupun mengcoding antara swing high dan swing low. Nah, langsung saja pertama-tama untuk kita mempermudah melihat price action daripada pergerakan harga itu sendiri, kita harus mengcoding. Cara mengcoding yaitu menghubungkan antara swing low ke swing high, swing low ke swing high ke swing low. Jadi seperti itu. Teman-teman bisa lihat di sini kita sudah melakukan coding. Nah, jadi menghubungkan ataupun mengkonekkan antara swing high dan swing low, swing high, ini namanya mengcoding, menghubungkan. Nah, jadi kalau teman-teman sudah bisa melakukan coding seperti ini, nah, jadi kita bisa mempermudah melihat structure ataupun pergerakan daripada harga itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi pergerakan harganya seperti ini, kelakuan pasar itu seperti ini. Nah, ini kita sudah melakukan coding. Jadi kalau untuk pergerakan harga itu seperti bergelombang membentuk suatu zigzag. Ada swingnya, dan sebelumnya kita juga mempelajari tentang support dan resistance. Kita juga sudah mempelajari tentang apa itu supply and demand, yang kita akan terapkan semua pembelajaran di video sebelumnya. Itu kita bisa combine, kita jadikan satu dengan teknik price action. Nah, untuk price action ini sendiri ini sangat penting sekali bagi trader pemula ataupun newbie. Dengan kita menguasai price action, nanti kita bisa melihat sifat ataupun karakter daripada market itu sendiri. Nah, langsung saja kita lihat contoh daripada gambar dari price action. Teman-teman bisa lihat di sini kita melihat ada 5 buah gambar dan salah satunya pergerakannya sama, yang kelimanya ini. Nah, yang pertama kita melihat suatu gambar yaitu seperti ini. Ini adalah pergerakan ataupun structure daripada pergerakan harga. Pada intinya, yang pertama harga itu bergerak seperti ini. Bergerak dalam keadaan uptrend ataupun bullish, pergerakannya naik, dan setelah dia melakukan naik, dia akan melakukan fallback ataupun retrace seperti ini. Nah,
Yang di bagian sini kita bilangnya adalah badan cangkul, dan bagian pendek yang di sini ini kita bilangnya adalah kepala cangkul. Nah, gerakan pertama seperti ini. Nah, setelah harga melakukan pergerakan seperti ini, uptrend, dia selanjutnya akan melanjutkan seperti ini pergerakan. Jadi yang pertama seperti ini, badan cangkul, kepala cangkul. Pergerakan yang kedua, setelah melakukan pergerakan badan cangkul, kepala cangkul, maka dia akan membentuk badan cangkul lagi seperti ini. Di sini harga membentuk pola yang kedua, yaitu membentuk badan cangkul. Ini posisi pertama, kedua, dan pergerakan harga yang berikutnya adalah pergerakan pada saat harga mengalami penurunan ataupun downtrend ataupun bearish. Harga mengalami penurunan, gerakannya adalah seperti ini, turun, dan dia membentuk badan cangkul. Setelah membentuk badan cangkul, maka dia akan membentuk kepala cangkul seperti ini. Jadi kepala cangkulnya menghadap ke bawah. Ini pergerakan yang ketiga. Dan setelah suatu harga melakukan pergerakan yang ketiga ini, maka dia akan melakukan pergerakan yang keempat. Dia akan membentuk suatu badan cangkul lagi. Badan cangkul, kepala cangkul, dan badan cangkul. Nah, di sini kita sudah mengenal 4 daripada pergerakan harga. 1, 2, 3, 4. Dan yang kelima, harga itu bergerak seperti ini. Badan cangkul, dan kemudian dia membentuk badan cangkul lagi sama rata. Nah, kalau teman-teman melihat suatu market pergerakannya sejajar seperti ini yang disebut dengan sideway. Pergerakan harga yang sideway, ini pergerakan yang kelima. Dan kalau untuk sideway sendiri, ini juga ada pergerakannya seperti ini. Jadi sideway itu tidak harus sama sejajar, sama rata, tidak. Sideway juga bentuknya sama. Ada yang bentuknya seperti ini, zigzag secara naik turun, tidak beraturan. Nah, ini juga bisa dibilang sideway. Pergerakan atau structure dari harganya ini kurang begitu beraturan. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman bisa melihat pergerakan suatu harga di market itu hanya ada 5. Yang pertama, kalau kondisi pergerakan harganya sedang naik, dia akan membentuk badan cangkul, kepala cangkul, dan setelah membentuk kepala cangkul, maka dia akan membentuk badan cangkul. Nah, pergerakan 1, pergerakan 2. Namun ketika harga mengalami penurunan ataupun downtrend, harga akan membentuk badan cangkul, kepala cangkul, kemudian dia melanjutkan setelah membentuk kepala cangkul membuat badan cangkul lagi. Nah, pergerakannya 1, 2, 3, 4, dan pergerakan yang kelima sideway. Sideway bisa bentuknya seperti ini, bisa juga bentuknya seperti ini. Nah, jadi harga itu hanya pergerakannya ada 5. Langsung kita lihat pengaplikasiannya di chart. Nah, di sini kita sudah masuk ke pengaplikasian di chart. Teman-teman bisa lihat structure ataupun pergerakan daripada harga ini. Teman-teman sadar atau tidak, sebetulnya pergerakan harga itu hanya ada 5. Teman-teman bisa perhatikan, ini badan cangkul, ini kepala cangkul, kemudian membentuk badan cangkul lagi, dan dia membuat suatu kepala cangkul lagi, dan dia akan membuat badan cangkul, dan ternyata dia gagal membentuk badan cangkul, malah dia membuat kepala cangkul lagi seperti ini dan membuat badan cangkul, dan seterusnya. Hanya seperti itu, hanya ada 5 pergerakan. Terus biar teman-teman lebih memahami lagi structure ataupun price action daripada pergerakan harga, kita masuk contoh daripada gambar. Teman-teman bisa lihat di sini contoh daripada 2 buah gambar. Kalau kondisi market sedang naik, bentuknya seperti ini, bullish trend. Kalau kondisi market yang sedang turun, bentuknya seperti ini, bearish trend. Nah, di sini awal penaikan ini kita sebutnya adalah titik A. Dan kemudian setelah dia berhasil membentuk badan cangkul di ujung kepala cangkulnya ini kita sebutnya adalah titik B, dan di sini di kepala cangkul yang terakhir di sini yang paling bawah ini kita sebutnya adalah titik C, dan selanjutnya apabila dia membentuk kepala cangkul, dan dia akan melanjutkan tren selanjutnya yaitu membentuk badan cangkul. Jadi pergerakan ini kita sebutnya adalah pergerakan A, B, C, D. Ini badan cangkul, ini kepala cangkul, dan dia membuat badan cangkul lagi, atau di daerah sini kita sebutnya adalah primary trend, dan di bagian kepala cangkul kita sebutnya adalah secondary trend. Nah, ini berlaku untuk kondisi market yang sedang bullish ataupun sedang naik. Nah, di sini contoh pergerakan market yang sedang turun ataupun bearish trend. Di sini
kita sebut adalah titik A. Untuk di daerah sini kita sebut adalah titik B, dan untuk di bagian sini kita sebutnya adalah titik C dan D. Maka suatu harga setelah dia membentuk titik A, maka dia akan melanjutkan trennya membentuk suatu titik B, dan setelah titik B terbentuk maka dia akan membentuk suatu titik C, dan setelah titik C terbentuk maka dia akan membentuk titik D. Jadi pergerakan harga itu hanya ada 4 juga, A, B, C, D. Nah, jadi seperti itu. Seperti biasa, kalau untuk bagian badan cangkul kita sebutnya adalah primary trend. Kalau untuk di kepala cangkul kita sebutnya adalah secondary trend. Nah, di sini di badan cangkulnya ini teman-teman bisa lihat di badan cangkul. Sebetulnya di badan cangkulnya ini mengandung riak-riak kecil ataupun swing-swing kecil. Nah, di badan cangkul mengandung riak-riak kecil, di kepala cangkul juga mengandung riak-riak kecil, dan juga seterusnya riak-riak kecil. Nah, kita entry-nya itu kita selalu menggunakan entry itu di titik C. Dan di luar sana banyak banget para trader tidak menyadari bahwa mereka entry itu di penghujung harga. Contohnya seperti ini harga berada di badan cangkul dan di dalamnya mengandung riak-riak kecil, dan mereka bahkan entry buy di penghujung harga seperti ini. Ketika mereka entry buy, harga malah turun. Nah, ada juga para trader yang pada saat penghujung harga mereka memanfaatkan retrace, mereka sell, dan mereka tidak menyadari bahwa pergerakan penurunan ini hanya bersifat sementara karena dia hanya membentuk suatu kepala cangkul saja, dan nextnya harga akan membentuk badan cangkul yang lebih jauh lagi. Nah, harga mulai menembus resisten yang ada di sini. Nah, jadi teman-teman, dengan teman-teman memahami daripada structure ataupun pergerakan harga, jadi teman-teman tahu pada saat teman-teman melihat suatu pergerakan harga market, tugas kita sebagai trader, kita mengidentifikasi harga itu sedang berada di area mana. Apakah harga tersebut sedang berada di badan cangkul atau primary trend, atau harga tersebut sedang di kepala cangkul ataupun di secondary trend, dan begitu juga seterusnya. Nah, titik entry yang paling tepat yaitu kita selalu entry menggunakan di titik C. Titik C, ingat ketika pada saat harga mengalami kenaikan, titik B dia akan membentuk titik C, dan titik C disinilah kita akan memanfaatkan entry titik C, dan target profit kita tentunya dia adalah di titik D. Nah, jadi seperti itu. Langsung kita lihat contoh daripada pengaplikasiannya di chart. Nah, teman-teman, di sini kita sudah masuk pengaplikasiannya di chart. Teman-teman bisa lihat structure atau pergerakan harga. Jadi dengan kita melakukan coding, kita lebih mudah melihat daripada karakter harga itu sendiri. Dan ingat, setiap pair itu memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda. Nah, teman-teman bisa lihat pergerakan harganya. Kita mulai dari sini. Ini kita anggap titik A. Titik A, harga membuat suatu titik A di sini. Ini adalah titik A. Setelah harga membuat titik A, maka dia akan melanjutkan yaitu membuat titik B. Ingat, di sini kita sebutnya adalah badan cangkul ataupun primary trend. Dan setelah titik B terbentuk, maka harga akan membuat titik C. Nah, jadi sudah 3 titik sudah dibentuk A, B, C. Ingat, setelah harga membentuk titik C, maka dia akan membentuk titik B. Nah, sebetulnya karakter ataupun pergerakan harga di market hanya ada 4 titik, A, B, C, D. Dan ini sangat jarang sekali diketahui oleh para trader di luar sana. Dan di sini saya akan membagikan kepada teman-teman semua secara gratis. Lanjut, kita lihat contoh yang selanjutnya. Di sini kita buat sebagai titik A, kondisi market yang sedang downtrend. Tadi kita contohkan kondisi market yang sedang uptrend. Kalau yang sedang downtrendnya
Di sini kita anggap sebagai titik A. Titik A. Ingat, setelah harga membentuk titik A, maka dia akan membentuk titik B. Dan setelah membentuk titik B, maka harga akan melanjutkan, yaitu membuat titik C. Dan setelah titik C terjadi, maka harga akan membentuk titik D. Pergerakan harga hanya A, B, C, D. Dan kita entry selalu menggunakan di titik C, biar untuk risk rewardnya sangat bagus. Jadi seperti itu. Ini contoh daripada pergerakan harga yang sedang downtrend. Terus contoh kalau untuk pergerakan yang sedang sideways, teman-teman bisa lihat di sini. Kita anggap di sini titik A. Kita buat di sini adalah titik A. Ini titik A. Ini titik B. Ingat, setelah titik B terbentuk, setelah kepala cangkul terbentuk, maka dia akan membuat titik C di sini. Dan seharusnya dia membentuk titik D yang di sini, dan ternyata dia gagal membuat titik D. Malah dia membuat kepala cangkul lagi di daerah sini. A, B, C yang seharusnya membuat badan cangkul, malah dia membuat kepala cangkul lagi. Dan harapan kita dia akan membuat badan cangkul lagi yang lebih dalam, dan ternyata dia membuat secondary trend lagi, badan kepala cangkul lagi, dan begitu juga seterusnya. Jadi dia hanya bermain di area sini. Inilah yang disebut dengan pergerakan harga yang sideways. Nah, jadi bagaimana cara kita mengatasi pergerakan harga yang sideways? Caranya adalah teman-teman mengcombine semua teknik yang sudah dipelajarin sebelumnya. Jadi teman-teman harus bisa mengidentifikasi pergerakan harga ataupun struktur harga di pada saat itu sedang bagus atau tidak. Contoh, kita lihat pergerakan harga yang di sini, harga mengalami downtrend. Ini adalah titik A. Harga sedang mengalami uptrend. Ini kita anggap adalah titik A. Kita tahu setelah titik A terbentuk, maka dia akan membentuk titik B. Ini adalah badan cangkul ataupun primary trend. Setelah titik B terbentuk, maka dia akan membentuk titik C, dan disinilah kita akan entry di titik C-nya. Nah, kita harus, kalau pergerakan harga seperti ini, kita harus bisa mengukur dengan menggunakan tools lainnya, yaitu Fibonacci. Kita ukur menggunakan Fibonacci. Kita lihat dia retrace-nya di area mana, apakah dia di area golden ratio atau bukan. Dan terus kita lihat juga di bagian sini, kita lihat apakah ada demand ataupun supply. Kita perhatikan juga, dan semuanya kita gabungkan, kita combine. Dan kita perhatikan kalau untuk Fibonacci, apabila Fibonacci dia retrace hanya di daerah 38 atau di atas 50, itu kita patut waspada, kemungkinan besar dia akan membentuk suatu pola. Nah, jadi kita semua jurus, semua teknik kita gabungkan, baru terjadilah teknik price action yang sangat luar biasa. Jadi sekilas seperti itu cara kita mengidentifikasi harganya akan berhasil atau tidak membuat suatu titik C. Karena kita akan entry selalu di titik C. Teman-teman bisa lihat pergerakan harga yang di sini. Ini adalah titik A. Ingat, ini adalah titik A yang pertama. Setelah titik A terbentuk, kita tahu setelah titik A terbentuk dia akan membuat titik B. Ini adalah badan cangkul ataupun disebut dengan primary trend. Ini adalah kepala cangkul, kita sebutnya adalah secondary trend. Kita tahu setelah titik B terbentuk, maka dia akan membentuk titik C. Nah, disinilah kita entry. Dan kalau kita belum bisa memahami tentang candlestick, tentang Fibonacci, tentang supply and demand, kita akan terjebak di sini. Kita entry di sini, sell, bahkan harga bahkan berbalik arah, malah naik. Nah, kalau kita mengenal yang namanya bentuk daripada swing yang bagus, bentuk daripada golden ratio, supply and demand, kita tahu apabila harga membentuk suatu titik C, kita perhatikan di area sini, apakah swing yang terbentuknya itu secara sempurna atau tidak. Kita bisa melihat candlestick yang terbentuk. Kalau kita perhatikan di sini, candlestick yang terbentuk itu dia kurang sempurna, sebab swing yang di sini dia tidak ada pola rejection yang bagus. Jadi kalau untuk pola rejection yang bagus itu polanya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Pola candlesticknya seperti ini.
Nah, dia shadow-nya sangat panjang, swing-nya terbentuk secara sempurna, dan shadow-nya ini tidak terlihat banyak seperti ini. Itu adalah salah satu contoh titik C yang bagus. Nah, jadi kalau kita mengetahui semua teknik yang telah kita pelajari, kita gabungkan menjadi satu, kita bisa tahu mengidentifikasi bahwa ini sekarang pergerakan harga memang betul dia akan membentuk titik C. Dan pertanyaannya, apakah saya sudah bisa boleh untuk melakukan entry? Dan kalau kita mengetahui semua tekniknya kita gabung menjadi satu, kita tahu bahwa ini titik C-nya akan gagal, maka kita akan tidak mau entry di titik C. Kita lanjut, kita tunggu lagi konfirmasi selanjutnya. Nah, jadi seperti itu cara kita memahami daripada structure harga price action. Dan perlu teman-teman ketahui juga kalau untuk price action itu sendiri itu sangat powerful juga kalau kita combine dengan teknik yang namanya kita memperhatikan pola ataupun pola chart pattern daripada pergerakan harga. Dan untuk pola chart pattern mungkin di video berikutnya saya akan membahas tentang pola chart pattern yang kita akan bahas satu-satu. Yang penting di sini teman-teman sudah mengetahui bahwa pergerakan harga itu pergerakannya hanya ada 5. Kita ulang lagi. Pergerakannya hanya ada 5. Harga akan membentuk. Pergerakan pertama harga akan membentuk badan cangkul, kepala cangkul. Setelah itu dia akan melanjutkan pergerakan yang kedua membentuk badan cangkul lagi. Ini kondisi market yang sedang uptrend. Nah, kalau kondisi market yang sedang downtrend, dia akan membentuk badan cangkul atau disebut dengan primary trend. Selanjutnya dia akan membentuk kepala cangkul, dan setelah kepala cangkul terbentuk maka dia akan membentuk badan cangkul atau disebutnya di sini badan cangkul, primary trend, secondary trend. Ini pergerakan yang keempat, 3 keempat. Dan pergerakan yang kelima yaitu pergerakan harga, yaitu hanya ada sideway. Sideway-nya ada 2, ada yang seperti ini bentuknya, ada juga yang seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman sudah menguasai memahami tentang pergerakan daripada price action. Terus kita ulang lagi di gambar berikut. Dan teman-teman juga sudah mengetahui bahwa suatu pergerakan harga itu di dalamnya mengandung riak-riak kecil. Riak-riak kecil baik itu dalam kondisi uptrend ataupun bullish trend, ataupun di bearish trend, ataupun downtrend. Teman-teman tahu bahwa pergerakan harga tersebut mengandung riak-riak kecil. Dan tugas kita sebagai trader, kita mengidentifikasi kita itu sedang berada di area mana. Apakah kita berada di badan cangkul ataupun di kepala cangkul. Nah, jadi teknik entry-nya kita selalu menggunakan di titik C. Di titik C kita selalu menggunakan entry di sini. Nah, jadi seperti itu. Dan teman-teman semua, kita kembali lagi ke chartnya. Nah, sebetulnya kalau untuk teknik daripada price action, banyak banget di luar sana itu cara penyampaian ataupun cara penjabarannya hanya di luar covernya saja. Di sini saya benar-benar berbagi kepada teman-teman semua, yaitu tentang daleman daripada price action itu sendiri. Dan untuk teknik daripada price action ini sangat berguna sekali untuk bagi para trader pemula ataupun newbie yang tidak bisa melihat structure ataupun pergerakan harga. Jadi dengan teman-teman mengetahui bias ataupun pergerakan daripada harga ini, nanti kedepannya teman-teman bisa melihat secara cepat bahwa kondisi market yang seperti ini akan kedepannya membuat bentuk seperti apa. Jadi dengan kita mempelajari daripada structure ataupun price action ini, teman-teman nanti bisa membuat suatu roadmap ataupun peta harga yang akan terjadi di masa depan. Seperti yang ada contoh di gambar di sini, kita tahu bahwa di sini adalah titik A, ini titik B. Kemungkinan besar harga akan membentuk titik C di sini. Kita kasih contoh, ini adalah titik A, ini titik B, dan ini adalah titik C. Dan kemungkinan besar harga akan membentuk suatu titik D. Titik D. Nah, teman-teman perlu ketahui kenapa saya tidak mau entry di titik C yang di sini. Karena saya tahu ini pergerakan harganya kurang bagus. Percuma, jadi walaupun kita mau entry titik C ini akan gagal. Nah, kenapa saya bisa tahu kalau pergerakan titik C-nya kurang bagus? Kalau kita perhatikan di sini, kita menggunakan moving average 200, pergerakan harganya sebetulnya sekarang sedang sideways. Harga mengalami kenaikan, dia membentuk pola double top, mengalami penurunan. Dan ini terlihat sudah pasti akan gagal membentuk titik D. Karena kita lihat ini, candlestick-nya dia membentuk candlestick rejection-nya, dia range-nya sangat kecil.
inilah yang membuat pertimbangan kita tidak mau entry walaupun dia sudah membentuk suatu titik C. Nah, jadi teman-teman, dengan teman-teman mengetahui semua daripada teknik, semua teknik yang kita pelajari kita combine menjadi satu, maka teman-teman tahu, bisa mengidentifikasi bahwa pergerakan harga tersebut walaupun dia sudah berhasil membentuk C, maka selanjutnya dia akan mengalami kegagalan. Nah, jadi seperti itu. Oke teman-teman semua, cukup sekian video kali ini tentang price action. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan agar channel ini tetap terus berkembang, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng.